Pemirsa Intens Investigasi. Seperti sudah menjadi rahasia umum, jika perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven masih menyisakan banyak tanda tanya besar. Terutama setelah Paula secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim ke Komisi Yudisial pada tanggal 5 Mei 2025 lalu. Laporan tersebut hanya berselang sehari setelah putusan cerainya dengan Baim dibacakan pada 4 Mei 2025. Pada Senin, 5 Mei, Paula dan kuasa hukumnya mendatangi Komisi Yudisial dan ternyata kedatangannya ditanggapi serius oleh praktisi hukum Hotman Paris Hutapea. Lantas apa alasan Paula kembali mengunjungi Komisi Yudisial? Seperti apa pula komentar Hotman Paris atas pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan Paula ke Komisi Yudisial? Lalu apakah langkah yang dilakukan Paula menurut Hotman adalah langkah yang tepat? Sementara itu, banyak yang menuding Paula telah menyelingkuhi Baim. Namun, benarkah Hotman pun memiliki keyakinan jika Paula tidak berselingkuh? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Didampingi oleh saya, Bang Alfon dan Bang Erwin, ada dua agenda. Jam 10 sampai jam 12 Komisi Yudisial menindaklanjuti permohonan audiensi kami. Kemudian nanti jam 1 sampai selesai akan dilakukan permintaan keterangan terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Seperti diberitakan sebelumnya, Paula Verhoeven yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya kembali mendatangi kantor Komisi Yudisial Jakarta. Tujuannya pun untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh majelis hakim yang menangani kasus perceraiannya dengan Baim Wong. Meski tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada awak media yang menunggu maksud kedatangannya. Namun, melalui tim kuasa hukumnya terungkap pula bahwa kehadiran Paula kali ini pun telah diterima langsung oleh 5 staf Biro Pengawasan Hakim. Lebih lanjut, sang kuasa hukum pun menjelaskan bahwa laporan ini dilayangkan karena mereka pun juga menilai ada kejanggalan serius selama proses persidangan. Mulai dari indikasi ketidakadilan, ketidakberpihakan, hingga dugaan sikap tidak profesional dari majelis hakim yang memutus perkara tersebut. Namun, langkah hukum yang telah ditempuh Paula ini pun justru menuai respon berbeda dari pengacara Hotman Paris Hutapea. Menurut Hotman, jika yang dipersoalkan adalah substansi atau isi dari putusan hakim, maka laporan seharusnya tidak ditujukan ke Komisi Yudisial, melainkan ke Bawas MA. Tak hanya itu, Hotman pun juga menambahkan bahwa Komisi Yudisial tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi tanpa kerjasama dengan Mahkamah Agung. Karena itu, menurutnya, jika langkah ini pun terus dipaksakan, maka ada kemungkinan besar laporan tersebut akan berujung sia-sia. Itu sudah harusnya, saya juga udah bilang sama Paula, khusus menyangkut putusan yang salah, itu harusnya bukan ke Komisi Yudisial, itu harusnya ke Mahkamah Agung, ke Bawas, Dewan Pengawas, ke Bawas. Itu karena Komisi Yudisial tidak bisa mencampuri substansi perkara. Ya, tapi kalau yang humas yang ngomong itu kemungkinan itu pun masih ragu-ragu, masih abu-abu. Tapi kalau itu dilaporkan semuanya ke Bawas, Dewan Pengawas di Mahkamah Agung, itu kewenangan dari Mahkamah Agung, bukan ya. Salah alamat kalau kekayaan. Salah alamat. Lantas, apakah upaya Paula hanya akan menjadi percikan yang tidak berdampak atau justru menjadi awal gelombang besar yang bisa mengguncang kredibilitas sistem hukum?
Ya, dalam pernyataannya, Hotman Paris pun kembali membahas perihal kabar yang sudah menjadi rahasia umum. Jika proses perceraian Baim dan Paula masih menyisakan banyak tanda tanya yang kini belum terjawab, terutama ketika isu adanya orang ketiga yang disebut menjadi salah satu pemicu runtuhnya rumah tangga mereka. Lain halnya dengan pelaporan Paula ke Komisi Yudisial yang dinilai Hotman tidaklah tepat. Kali ini, Hotman Paris secara tegas juga menyangkal dugaan itu. Dalam pernyataannya, Hotman pun juga yakin bahwa Paula tidak terbukti selingkuh dan tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menyebutnya demikian. Hotman pun juga melanjutkan bahwa dalam hukum Indonesia, istilah pelaku perselingkuhan baru bisa dinyatakan berzina jika ada bukti kuat, seperti video, saksi mata, ataupun pengakuan langsung dari para pelaku. Selain itu, Hotman pun juga menegaskan seharusnya hakim menggunakan sebuah dasar lain yang sudah dicantumkan dalam undang-undang, yaitu adanya pertengkaran yang terjadi terus-menerus sebagai dasar perceraian, bukan dengan menggunakan istilah populer perselingkuhan yang tidak ada kekuatan hukumnya. Dengan keyakinan yang penuh, Hotman pun juga menilai putusan sidang perceraian Paula dan Baim itu adalah salah total dari sisi hukum. Lantas, apakah dari pernyataan Hotman ini bisa membuka tabir yang selama ini selalu tertutup rapat? Sus Paula, aku kan sudah ngomong sebelumnya. Salah satu alasan utama dari hakim mengizinkan perceraian adalah katanya ada pihak ketiga perselingkuhan. Ya, tapi tidak diuraikan perselingkuhan itu yang bagaimana. Memang ada bukti-bukti CCTV di mana Paula ngobrol loh dengan pintu terbuka. Tidak ada satupun video tentang hubungan intim. Oke, menurut undang-undang ada beberapa alasan cerai. Satu, karena berbuat zina. Berbuat zina itu harus ada bukti, ada hubungan seks, hubungan intim, baik berupa saksi yang melihat atau video atau pengakuan. Ternyata dalam kasus Paula itu tidak ada. Adanya hanya sekedar chatting-chatting atau ngobrol apa gitu, tapi tidak ada pengakuan pernah hubungan intim. Jadi salah putusan hakim yang menyatakan bahwa memakai istilah perselingkuhan, karena di dalam undang-undang tidak ada istilah perselingkuhan. Istilah perselingkuhan itu hanya ada dalam kehidupan sehari-hari, dan itu jadi putusan itu salah total. Harusnya hakim memakai dalam undang-undang selain berbuat zina, alasan kedua adalah pertengkaran terus-menerus. Harusnya itu dipakai oleh hakim sebagai alasan bahwa karena kedekatan, kalau benar ya, dengan pihak ketiga, maka bertengkar terus-menerus itu bisa jadi alasan perceraian. Ya itu dari segi hukum begitu. Jadi putusan itu salah total. Ya, selain itu, Hotman Paris juga menyentil pernyataan dari Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menurutnya telah melampaui batas kewenangan seorang humas. Hotman pun juga menilai seorang humas pengadilan tidak berhak memvonis atau memberi label negatif kepada pihak yang sedang berperkara. Terlebih, putusan cerai itu pun sendiri belum bersifat final dan masih terbuka untuk proses banding. Bagi Hotman, pernyataan terbuka yang melabeli salah satu pihak tersebut yang bahkan dilakukan oleh seorang humas dan bukan seorang hakim sangatlah tidak etis dan juga merugikan, khususnya kepada Paula sebagai pihak yang masih memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan melalui proses hukum lanjutan. Saya juga tidak setuju dengan jubir hakimnya yang bukan hakim, itu hanya humasnya yang mengumumkan isi putusan dengan mengatakan bahwa dia adalah wanita durhaka dan dia selingkuh. Itu nggak boleh, dia jubir, nggak boleh ngomong gitu. Dia hanya mengatakan perkara cerai sudah diputus, dikabulkan, dan terbuka banding, hanya sebatas itu. Ya, kalau yang humasnya pengadilan itu kan bukan hakimnya, dan itu kan perkara belum final, masih banding. Itu sangat merugikan pihak yang berperkara. Di sisi lain, Hotman Paris kembali mengungkap di mana ia menanggapi langkah Paula yang melaporkan perkaranya ke Komnas Perempuan. Menurut Hotman, langkah tersebut dinilai kurang tepat.
Pasalnya, Komnas Perempuan bukanlah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti ataupun membatalkan putusan hakim yang telah dibacakan di ruang sidang. Sebagai alternatif yang lebih tepat secara hukum, Hotman pun menyarankan Paula untuk langsung mengajukan laporan ke Bawas MA jika memang merasa ada dugaan ketidakprofesionalan dalam proses persidangan. Lebih lanjut, Hotman pun juga menilai Paula masih memiliki peluang untuk menang asalkan mengambil jalur banding. Ia pun menyarankan agar alasan perceraian yang sebelumnya digiring pada isu perselingkuhan diganti dengan alasan pertengkaran terus-menerus yang lebih realistis dan bisa dibuktikan. Alih-alih terus terseret dalam narasi selingkuh yang belum terbukti kebenarannya, Hotman pun lebih mendorong upaya hukum yang jelas dan akurat. Tujuannya tak lain agar putusan di masa mendatang tidak lagi menggiring opini yang menyesatkan publik, apalagi bisa mencoreng harga diri seseorang hanya karena asumsi tanpa bukti. Kalau di persidangan tidak ada kewenangan dari siapapun, tidak ada, itu hanya bisa banding. Yang lebih bagus bandingannya. Makanya atau saya udah bilang tadi Paula, kalau kejadian di persidangan substansi, lapornya ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung, kecuali ada sogok menyogok, itu bisa komisi yudisial. Itu pelanggaran kode etik. Kalau menyangkut penafsiran pasal, itu Dewan Pengawas Mahkamah Agung. Berarti jika Paula banding bisa menang? Untuk aspek itu bisa, tapi takutnya di pengadilan tinggi hakim mengatakan itu terbukti pertengkaran terus-menerus. Menang dari alasannya, bisa-bisa alasan cerai tetap dikabulkan tapi bukan perzinahan. Karena memang tidak ada bukti perzinahan, ya. Ada alasan lain yaitu pertengkaran terus-menerus. Itu bisa. Itu salah satu alasan cerai. Sementara itu, sebelumnya sempat muncul nama Astrid, mantan rekan kerja Baim yang sempat mengungkapkan fakta mengecewakan tentang Baim. Lantas, apa yang diungkapkannya? Benarkah kehadiran Astrid bisa menjadi kartu as bagi Paula untuk melawan mantan suaminya itu? Ya, ketika badai perceraian antara Baim dan Paula belum juga mereda, dunia maya pun kembali digemparkan dengan pengakuan panas dari seorang mantan rekan kerja Baimo. Adalah Astrid, wanita yang mengaku pernah menjadi korban konten prank Baim di tahun 2020 lalu. Kini, ia pun muncul ke permukaan dengan sebuah pernyataan yang begitu berani hingga membuat geger. Tanpa ragu dan dengan suara yang lantang, Astrid pun menyebut Baim sebagai sosok yang pintar bersandiwara dan sangatlah manipulatif. Menurutnya, skenario perceraian yang terlihat rapi sesungguhnya adalah rekayasa yang sudah disiapkan secara sistematis. Lebih menghebohkan lagi, Astrid pun juga meyakini Paula adalah korban dalam permainan ini dan mengaku pernah melihat secara langsung sifat Baim sebenarnya saat dulu mereka masih bekerja sama. Tak cuma itu saja, Astrid pun juga menyoroti sosok pria yang belakangan namanya ramai dibicarakan, yaitu Niko Surya. Menurutnya, sampai hari ini Niko pun belum pernah mengeluarkan pernyataan resmi sedikit pun. Dan hubungannya dengan Paula disebut murni adalah hubungan profesional kerja. Bahkan yang paling mencengangkan, Astrid pun mengaku heran dengan kemunculan rekaman suara yang diduga berisi percakapan pribadi terkait rumah tangga mereka yang sempat beredar luas di media sosial. Pertanyaannya adalah, apakah semua ini sudah diskenariokan secara rapi untuk menggiring opini publik dan juga menjebak sosok tertentu? Atau memang ada sebuah fakta lain yang belum terungkap? Saya melihat sosok Baim, ya saya tidak pernah memungkiri apa yang saya bicarakan di konten saya sendiri. Saya bilang Baim manipulatif, jadi Paula itu korban manipulatif Baim. Itu yang saya katakan dan saya punya alasan untuk mengatakan hal tersebut. Kalau di kontrak kerjasama yang gagal akhirnya, saya merasakan hal ini. Saya mengira memang ada indikasi ke arah manipulatif. Dan kalau dari rumah tangganya sendiri, sebenarnya saya melihatnya adalah Paula korban yang dikondisikan.
karena sampai saat ini juga sosok lelaki yang bernama Niko belum pernah mengeluarkan statement keluar ya untuk setidaknya bicara kebenaran. Kemudian kenapa saya bilang memanipulasi satu keadaan, karena dikeluarkannya rekaman suara percakapan perceraian itu ya, kalau nggak dikondisikan nggak mungkin ada tuh rekaman. Itu sih kalau menurut saya. Skenarionya cantik tapi tidak cerdas. Jadi katanya tersusun rapi, hadir seorang laki-laki di dalam rumah, tapi dia lupa bahwa konon Niko ini adalah teman dia. Dan bahkan statement dari Bang Hotman Paris kalau tidak salah dia bilang itu atas izin Baim kalau Niko masuk ke dalam rumahnya. Ya namanya mungkin manajemen ya, anggap aja manajemen, Baim kan manajemen ya. Saya juga manajemen, saya ngerasain kita bisa sampai ngobrol sampai larut malam ngomongin kerjaan dan lain-lain. Mungkin ada apa ya, kayak semacam cocok bicara trust antara Paula dengan Niko, akhirnya jadi nyaman. Mungkin itu ya, tapi kan yang tersebar luas sudah terlalu jauh, dan yang menyedihkan adalah sampai terjadinya sebuah perceraian. Tak hanya itu, pengakuan Astrid pun kian membuka mata publik bahwa jika seorang laki-laki ingin bercerai, ada 1000 cara yang bisa dilakukan. Namun, jika cara yang dipilih adalah dengan mematahkan dan juga membunuh karakter pasangannya, itulah yang disebut kejam. Menurut Astrid, apa yang dilakukan Baim tidak hanya sekedar menggiring opini publik, melainkan sudah masuk ke strategi yang mematikan. Strategi untuk menghilangkan kesempatan Paula untuk mendapatkan hak-haknya sebagai istri, termasuk pula hak asuh anak-anaknya. Astrid bahkan mengaku heran mengapa seluruh komentar yang ia terima di media sosial justru menyebut sifat Baim mirip dengan gangguan NPD, sesuatu yang sangat jauh dari citra baik yang selama ini dibangun oleh sang artis di depan kamera. Lantas, apakah ini tanda bahwa cinta yang dahulu begitu manis dan juga romantis kini telah bermetamorfosis menjadi ajang saling menjatuhkan? Kalau lelaki kan ingin berpisah atau bercerai 1000 cara untuk dia lakukan, tapi dengan mematahkan, membunuh karakter pasangannya ya, kemudian karakter menjelek-jelekan seperti itu, artinya kan berarti tidak ada kesempatan untuk Paula untuk hak asuh anak atau hak-hak yang lainnya gitu, atau hak-hak yang lain, saya nggak ngerti, tapi intinya tujuannya adalah pembenaran diri. Saya juga nggak ngerti ya kenapa semua komen-komen di konten saya bilang NPD, apakah itu memang benar ciri-ciri NPD atau apa, saya nggak paham. Tapi setidaknya dari sekian komen yang masuk, hampir semua mensupport Paula dan mengatakan baik NPD. Saya nggak paham kenapa sampai mengarah ke sana. Sementara itu, beberapa selebriti pun turut memberikan dukungan untuk ibu 2 orang anak tersebut. Lantas, seperti apakah dukungan dari Shireen Sungkar, Ben Kasyafani, dan juga Emma Waroka? Saat dunia serasa menyudutkan, Paula pun tidak berjuang sendirian. Dukungan moral pun terus mengalir untuknya. Dari sahabat sesama artis hingga publik yang menyaksikan derai air mata ibu 2 anak itu di depan media. Dukungan pun datang dari Shireen Sungkar dan Ben Kasyafani yang memilih untuk memberikan semangat tanpa banyak komentar. Namun, satu nama yang paling lantang bersuara adalah Emma Waroka. Sebagai seorang perempuan, ibu dan juga mantan istri yang pernah merasakan luka yang sama, Emma pun turut menyayangkan apa yang dialami Paula. Baginya, luka seperti ini pun tidak mudah disembuhkan dan akan selalu meninggalkan bekas dalam yang butuh waktu untuk pulih. Emma pun tidak kuat untuk menyembunyikan kekecewaannya terhadap Baim. Menurutnya, jika tuduhan itu tidak benar, maka seharusnya dibantah dengan tegas, bukan dibiarkan seakan mengalir untuk membunuh perlahan-lahan karakter Paula. Dan jika pun benar ada penyakit yang diderita oleh Paula sebelum menikah, Emma pun menegaskan, seorang suami harusnya melindungi mental anak-anaknya dengan cara tidak membuka aib istrinya ke depan publik. Terlebih, penyakit tersebut adalah penyakit serius yang menyangkut kemanusiaan.
Selain itu, Emma pun juga mengatakan komitmen suami istri harusnya berpegang pada satu hal, menundukkan ego demi kebahagiaan anak-anak mereka. Karena di tengah segala kekacauan ini, merekalah yang paling terluka dan juga kebingungan. Iya, sebenarnya ini sangat disayangkan banget aku sebagai sesama perempuan juga, terus seorang istri juga, dan pernah mengalami perceraian yang sangat tidak ada bagus-bagusnya ya, nggak ada happy-happynya sama sekali. Kejadian perceraian itu betul-betul luka yang dalam banget, yang menyembuhkannya pun memerlukan waktu dan effort. Jadi dalam hal ini, berita perceraian Mbak Im dan Paula ini betul-betul berita yang menyedihkan buat aku. Secara perceraiannya sendiri sudah traumatized gitu ya. Ditambah lagi pemberitaan-pemberitaannya ini kok menurut aku hal-hal yang terlalu private sekali bisa terangkat gitu ya, bisa tersebar. Nah ini yang mau aku benar-benar make my point, bukan membela siapa yang benar siapa yang salah, tetapi ada hal-hal yang sepertinya sudah diterabas, yaitu penyebaran rekaman, yang mana itu hal yang privasi sekali, berada di dalam suatu ruangan dan sedang berbicara ya, mungkin dua orang itu dari yang kita dengar suaranya, pembicaraannya pun sangat privacy sekali, tapi kok bisa tersebar luas? Karena kan kita tahu sendiri ada undang-undangnya, ITE, tidak boleh kita menyebarkan percakapan pribadi tanpa sepengetahuan seperti dengan orang itu mengetahui dan setuju untuk dijadikan konsumsi publik. Tapi ini kan ada 1, 2, 3, 4 rekaman suara gitu, dan hal yang privacy sekali lagi, seperti kayak melihat HP sini apa, terus iya aku talak kamu, aduh itu nggak etis banget ya menurut aku ya. Lebih parahnya lagi, ini aku nggak tahu sumbernya dari mana, tapi tiba-tiba kayak ada postingan dalam suatu akun sosmed, lembaran itu yang lembaran isi dari gugatan pemohon terhadap pemohon dengan pasal-pasal itu, kayak apakah itu ada yang ngebuat atau emang itu real asli? Pastinya kita semua bertanya-tanya, publik bertanya-tanya, ini dokumen asli nih, informasi yang harusnya sangat privasi sekali jadi bocor kemana-mana, dan isinya pun itu pun membuat tamparan besar ya buat kita perempuan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri ya, apalagi udah punya anak-anak. Nah yang Mamski prihatin banget adalah isi dari bocornya dokumen itu terhadap yang katanya sakit itu ya, gue nggak tega mau ngomongnya gitu loh, dan dampaknya untuk anak-anaknya, karena kan yang ditulis di situ 3 huruf itu penyakit yang sangat menakutkan buat banyak orang, biarpun mungkin orang pada bilang itu mah sekarang dengan minum obat itu setiap hari, lu kemot, kita nggak bisa bohong, itu penyakit yang paling orang masih momok dan orang parno sama itu gitu. Jadi entah dari mana asalnya, intinya seharusnya hal itu langsung di close, langsung di clear up. Kalau memang nggak benar gitu ya, ataupun benar sekalipun, di close. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.